maka disitulah Allah akan memberikan mana yang baik buat dirimu dan mana yang baik buat suamimu. Jika memang Allah berkehendak menunjukkan dia selingkuh, maka wajiblah dipisahkan, karena akan ada yang menyakiti, akan ada yang tersakiti. Siapakah korbannya? Karena ikhlas itu harus ada 3 yang benar-benar dilakukan pada setiap umat manusia. Ikhlas pikiran, ikhlas ucapan, dan ikhlas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di jalan bersama Umam. Kebetulan lagi macet ya. Sekarang saya akan bertanya-tanya kepada Umam tentang bagaimana cara menjadi istri yang soleha dan apa hukumnya bagi suami yang mencampakkan anak istrinya. Assalamualaikum Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar sahabat Umam? Hari ini Umam kehadiran tamu yang sangat luar biasa, Miss Debbie, yang kebetulan kita agenda hari ini adalah tanya jawab on the road, yaitu kita akan membedah suatu masalah yang insya Allah atas izin Allah dibukakan semua pintu keberkahan dan rahmat. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita bersama-sama berselawat agar selalu diberikan keberkahan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Solawat, solawat dan solawatlah. Karena dengan kita bersolawat, insya Allah hati kita akan tenang, pikiran kita akan lapang, dan akan ada keberkahan di dalamnya. Amin. Serta mendapat syafaat di yaumil akhir nanti dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan Miss Debbie, apakah ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah, jika benar jawabannya itu dari Allah dan salah, mohon maaf, itu datangnya dari anak sendiri. Baik Ustaz, saya akan bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang mencampakkan anak istrinya, dan apakah dia masih pantas disebut suami, dan apakah istri itu wajib memberinya nasihat atau apa Ustaz? Alhamdulillah, jika memang ini jawaban yang baik maka dengarkanlah, jika tidak baik maka kajilah dengan ustadz yang lain yang mungkin lebih berpengalaman. Insya Allah anak akan jawab. Yang pertama, suami yang mencampakkan istrinya. Kita dalam hukum agama Islam ada namanya hukum dan syariatnya dalam suatu hubungan rumah tangga. Iya Ustaz. Yang pertama adalah jika suami tidak menafkahi istrinya selama 3 bulan berturut-turut, maka putuslah hubungannya dikatakan dengan suami, karena tanggung jawab untuk lahirnya tidak diberikan, apalagi untuk anak dan istrinya yang punya anak masih kecil-kecil. Yang kedua, jika suami tidak menafkahi dalam batinnya atau hubungan badan, maka suami tersebut sudah ingkar, karena dalam taklik atau ijab kabul menerima nikah itu dengan lahir dan batinnya. Maka pernikahan itu bukan hanya suatu perkumpulan 2 manusia, 2 hati yang disatukan, tapi di sini adalah memperkumpulkan ya 2 hati, 2 manusia untuk saling membahagiakan. Pertama dengan apa? Kasih sayang, perhatian, dan juga yaitu dengan kesetiaan. Karena dalam suatu hubungan di rumah tangga, kunci pertama adalah kepercayaan dan kesetiaan. Jika salah satu sudah luntur, maka hilanglah satu kebahagiaan itu. Seperti itu kira-kira Miss Debbie. Dan ada tambahan lagi, di mana di dalam perkawinan, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jika si suami sudah tidak bisa menafkahi lahir maupun batinnya, apalagi yang sakral dengan hubungan intim seorang di rumah tangga, yaitu hubungan pernikahan, maka sudah hilanglah. Dan memang Allah membenci perceraian. Tapi jika
suatu hubungan rumah tangga sudah tidak sehat, menyakiti di salah satu pihak, menyakiti hati ataupun batin ataupun fisiknya, itu maka segeralah bercerai. Allah membenci, tapi Allah menyarankan jika itu sudah ada salah satu pihak yang tersakiti. Insyaallah Allahu a'lam bishawab. Ana fakir ilmu, jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Iya, Ustadz, saya pengen bertanya juga nih. Ya. Kalau misalnya suami selingkuh, terus nggak mengakui, tapi wanita itu membuat dia stres, kepikiran segala macam, dia udah berusaha semampunya. Tapi bagaimana Ustadz? Apa yang harus dilakukan istri itu, Ustadz? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Kita selalu tawakal. Iya. Tawakal kepada Allah, bukakanlah pintu hatinya, karena yang hanya bisa membulak-balikan hati manusianya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kewenangan untuk membolak-balikan hati kita berdoa kepada Allah ada caranya. Bagaimana hati kita menjadi tenang saat was-was? Kita berdoa kepada Allah, sholat hajat 2 rakaat, ya Allah berikan petunjuk. Setelah kita sholat 2 rakaat, di sujud terakhir kita meminta kepada Allah dengan doa sehati-hatinya di dalam hati kita. Ya Allah, jika suamiku yang terbaik dari yang baik, tunjukkanlah. Dan jika suamiku bukan yang terbaik dari yang baik, maka tunjukkanlah. Maka disitulah Allah akan memberikan mana yang baik buat dirimu dan mana yang baik buat suamimu. Jika memang Allah berkehendak menunjukkan dia selingkuh, maka wajiblah dipisahkan, karena akan ada yang menyakiti, akan ada yang tersakiti. Siapakah korbannya? Anak yang pertama, karena anak tidak punya rasa. Mungkin dia masih kecil, tapi setelah dewasa dia akan terasa impact atau dari batinianya, psikologisnya. Pertengkaran, perceraian itu yang membuat psikologis anak akan terganggu dari pikirannya, dari rasanya. Jadi berhati-hatilah dengan perceraian, maka anak akan menjadi korban. Tapi insya Allah dengan perceraian juga anak akan terselamatkan. Karena apa? Kenapa? Jika suatu imam tidak bertanggung jawab lahir maupun batinnya, ini psikologisnya juga ke anak. Ya, apalagi si ayah tidak lagi peduli dengan anak, yang ada hanya kasar. Biasanya memang seperti itu. Jika seorang pria sudah jatuh cinta dengan wanita lain, maka dia akan acuh dengan lingkungan di rumahnya. Dia akan dingin, tidak hangat seperti dahulu. Kemudian juga dia akan emosi bawaannya. Itulah bawaan seorang yang sedang memiliki hubungan lain. Jika memang benar, dan jika salah, ada lagi jika hati kita lagi resah, was-was, bacalah fi barokati fi mukjizati wa karamati hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacalah 117 kali. Masya Allah. Pegang ke dalam dada kita, ingat ke Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya pertolongan Allah sebaik-baiknya pertolongan. Dan hati was-was ini insya Allah akan sembuhkan. Apa fungsinya? Biar Allah menunjukkan kebenaran. Tawakal kita, ikhtiar pun sama. Jika memang kita butuh bukti untuk membuktikan dia selingkuh dan tidak ngaku, nggak apa-apa. Kita butuh bantuan orang lain, tapi yang sangat dipercaya. Jangan sampai kesulitan kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, Ustaz. Ada lagi, Miss Debbie? Yang ingin Caranya ditanyakan? bagaimana caranya supaya lebih ikhlas, Ustaz? Karena ikhlas itu sangat sulit bagi saya. Oke, banyak ilmu ikhlas, saya ikhlas, dan ikhlas. Ya. Karena ikhlas itu harus ada 3 yang benar-benar dilakukan pada setiap umat manusia. Ikhlas pikiran, ikhlas ucapan, dan ikhlas hati. Iya. Kebanyakan orang pikirannya dengar gue ikhlas, saya ikhlas, anak ikhlas. Tapi di pikiran dia selalu kepikiran, kok bisa ya dia seperti ini. Di hati gondok, kok direbut sih sama dia, gue kurang cakep apa. Nah itulah. Jadi saat kita ikhlas, bersujudlah kembali. Ya. Iya. Ada jika kita ingin menaklukkan hati seorang suami, bacalah surat Yusuf ayat 4. Isqala Yusufu li abihi ya abadi ini ra'aitum asyada akarakabam asyara kakabau samsam kamaror atim lisajidi. Maka saat suami itu terpikat oleh wanita lain, maka Allah akan beri petunjuknya. Dan satu doa di mana orang yang sedang terpuruk dan kesulitan, insya Allah Allah bukakan jalan yang tak terduga-duga, yaitu surat Al Imran ayat 27. Tapi memang sangat banyak dibacanya.
dan diijazahkan, dibaca di malam gaib. 333 kali. Insya Allah 333 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang mati dimatikan, yang hidup dan dihidupkan, dan rezeki yang tak terbatas. Allah yang memiliki segalanya, yang ada di langit, di bumi. Dan kita insya Allah dengan berdoa itu Allah akan bukakan semuanya. Begitu Miss Debbie. Baik Ustadz, terima kasih untuk hari ini. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Dan Allah selalu menyayangi Ustadz. Alhamdulillah, amin ya Allah. Sahabat Umam dan Miss Debbie lover, satu pesan dari saya. Ya, apa Ustadz? Cintailah orang yang mencintaimu, maka hidupmu akan tenang. Jika kau mencintai orang yang tidak menghargaimu, maka sengsara dan sulit untuk mendapatkan bahagia. Kuncinya apa dalam rumah tangga? Ustadz? Satu, Ya. cintai dia selagi ada, sayangi dia selagi ada, perhatikan dia selagi ada. Maka menyesal akhirnya jika dia sudah tidak ada. Itulah pengalaman dari semua orang-orang yang pernah mengalami putus hubungan ataupun suatu hubungan yang kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena dia akan teringat kebaikannya, dia akan teringat kasih sayangnya, yang beda dengan orang yang hanya sesaat menyayangkan dia untuk mengharapkan sesuatu. Mungkin itu saja dari saya. Insya Allah mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf jika ada bacaan Quran yang tadi anak seperti ini kesandung di sekolah Yusuf, karena mohon maaf kondisinya kita lagi on the road gitu. YouTube kita insya Allah diberikan kemudahan dan keberkahan. Tolong jangan lupa pencet tombol subscribe-nya di Raga Sukma Team Official agar Umam bisa membantu orang lebih banyak lagi. Insya Allah atas izin Allah, kebaikan dan keberkahan Allah yang akan buka semuanya. Umam hanya berencana dan Allah yang akan menjabahnya. Amin. Rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih semuanya. Jangan lupa lupa. Ilahi